Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Lawu di kesempatan kali ini. Apalagi kalau bukan sinau bareng konsep dasar geografi bersama sedulur Lawu. Nah, Lawu di sini bakal ngajak sedulur semua untuk mempelajari kembali materi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan yang berkaitan dengan pedosfer atau tanah. Nah, fokus kita kali ini kita akan membahas yang pertama proses pembentukan tanah tersebut, yang kedua manfaat dari tanah tersebut. Sudah siap? Cus, lanjut materi. Berbicara mengenai pembentukan tanah. Tanah yang kita lihat setiap hari, tanah yang kita injak-injak setiap hari, tanah yang sedulur manfaatkan tiap hari itu ternyata dibentuk dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Apa aja? Faktor yang pertama adalah organisme. Kok organisme mempengaruhi? Iya, organisme memiliki pengaruh sangat penting. Pengaruhnya tidaklah kecil. Akumulasi bahan organik, siklus unsur hara, dan pembentukan struktur tanah yang stabil sangat dipengaruhi oleh kegiatan organisme di dalam tanah. Organisme juga berperan dalam pembentukan tanah secara biologis. Ngapain emang? Aktivitas organisme mendekomposisi bahan organik seperti seresah dedaunan dan ranting yang dirubah menjadi bahan organik atau menjadi komponen yang kaya akan unsur hara di dalam tanah. Itu dari organisme doang. Yang kedua ada bahan induk tanah. Bahan induk tanah memiliki pengaruh yang penting juga di dalam pembentukan tanah. Kenapa? Karena sebagai bahan utama pembentuk tanah. Ternyata bahan induk ini sebagai bahan utamanya tanah yang berasal dari proses pelapukan, baik pelapukan fisik, pelapukan vegetatif atau biologis, dan pelapukan kimiawi. Yang ketiga, topografi atau relief. Relief adalah perbandingan perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk di dalamnya perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Nah, relief ini atau topografi ini mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Dengan cara apa? Yang pertama, memengaruhi jumlah air hujan yang dapat meresap atau ditahan oleh massa tanah. Caranya juga mempengaruhi dalamnya air tanah. Yang kedua. Yang ketiga, memengaruhi besarnya erosi. Dan yang keempat, mengarahkan gerakan air berikut bahan yang terlaut di dalamnya. Topografi ternyata memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembentukan tanah. Tadi ada 4 ya. Yang pertama, memengaruhi jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah. Yang kedua, memengaruhi dalamnya air tanah. Yang ketiga, memengaruhi besarnya erosi. Dan yang keempat, mengarahkan gerakan air berikut bahan yang terlalu di dalamnya. Itu dari topografi. Yang keempat ada waktu. Waktu di sini memiliki peranan dalam proses pembentukan tanah. Untuk apa? Menentukan perkembangan terbentuknya tanah. Ditunjukkan dari apa? Ketebalan tanah. Kok bisa? Ya, tanah dari waktu ke waktu mengalami proses yang sangat dinamis. Ada pelapukan, ada pengendapan, ada erosi. Sehingga apa? Dari lapisan ketebalan tanah tadi dapat diketahui umur atau waktu pembentukan tanah.
Yang terakhir ada iklim. Faktor iklim atau unsur iklim dalam pembentukan tanah itu adalah unsur suhu dan curah hujan yang memengaruhi proses pelapukan. Iklim menjadi faktor yang amat penting dalam proses pembentukan tanah. Kenapa? Suhu dan curah hujan itu tadi sangat berpengaruh terhadap intensitas reaksi kimia dan fisika di dalam tanah. Nah, berkaitan dengan faktor pembentuk tanah atau faktor yang memengaruhi pembentukan tanah ini, disusunlah sebuah diagram. Nah, tanah tadi apa? Tanah dipengaruhi oleh adanya organisme, bahan induk, waktu, topografi, dan iklim. Nah, dari segi organisme mempengaruhi proses pembentukan tanah disebabkan adanya vegetasi dan hewan. Bahan induk sebagai bahan utama pembentuk tanah terdapat sifat kimia dan fisik. Topografi dipengaruhi dari ketinggian lereng dan dalamnya air tanah. Iklim mempengaruhi dari curah hujan dan suhu serta waktu. Umur atau tingkat perkembangan tanah ada yang dari tanah muda, tanah dewasa, hingga tua. Selanjutnya, tanah adalah batuan yang mengalami pelapukan atau tanah yang melapuk. Nah, berarti ada proses pelapukan batuan. Masih ingat materi sebelumnya berkaitan dengan pelapukan atau weathering? Iya, pelapukan di sana nanti ada 3. Yang pertama ada pelapukan mekanik. Pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu harian yang ekstrim, di mana siang hari terasa sangat panas dan malam hari terasa sangat dingin. Pelapukan mekanik juga dipengaruhi oleh perubahan tekanan pada batuan sehingga terbentuk eksfoliasi, pengelupasan kulit batuan. Juga dipengaruhi oleh pembekuan air dan pengkristalan garam di dalam batuan. Itu dari pelapukan mekanik atau pelapukan fisis atau disintegrasi. Yang kedua ada pelapukan biologis atau pelapukan organis, adalah pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup berupa penetrasi akar tumbuhan ke dalam celah-celah batuan sehingga batuannya mengalami penghancuran, juga tumbuhnya lumut yang menyelimuti batuan. Yang ketiga ada pelapukan kimiawi atau dekomposisi, perubahan komposisi di dalam batuan atau di dalam tanah tadi yang disebabkan oleh karena karbonasi, adanya unsur karbon, oksidasi atau pengkaratan besi, hidrolisa penguraian air, hidrasi, hingga pelarutan atau solusional. Ya, itulah ketiga pelapukan atau ketiga tenaga pelapuk, sehingga dari yang awalnya batuan sangat keras bisa berubah menjadi tanah. Nah, sedulur, selanjutnya kita akan bahas apa? Manfaat tanah. Banyak dong manfaat dari tanah. Iya, antara lain yang pertama, tanah memiliki manfaat untuk tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Yang kedua apa? Menyediakan kebutuhan primer tanaman, mulai dari air, udara, unsur-unsur hara yang membantu tumbuh kembangnya tanaman, sehingga tanamannya nanti jadi subur. Nah, yang ketiga, menyediakan kebutuhan sekunder tanaman. Seperti apa sih? Zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, asam organik, adanya antibiotik, toksit anti hama, hingga enzim yang dapat meningkatkan ketersediaan hara. Sehingga apa? Ya, tanaman semakin lebat, semakin tumbuh, dan semakin subur. Serta ada habitat biota di dalam tanah. Itu kurang lebih manfaat dari tanah. Nah, sedulur, sampai di sini dulu kesempatan sharing kita. Sampai ketemu di kesempatan yang berbeda. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Matur suwun.